Saya Sally sebagai perawat. Ya, saya Deska, bekerja di perpustakaan sebagai pustakawan. Rumah ini udah ada sejak lama sebetulnya. Ini kan rumah bangunan asli ya, dari developer, perumahan, terus mulai dipugar, direnovasi sama kakak itu tahun 2020 ya. 2020 itu waktu itu memang kondisinya udah lumayan lapuk ya, karena kan rumah lama, bangunan lama, jadinya direnovasi semuanya mulai dari nol gitu. Mulai kita nempatin tahun 2021. Ya, dulu sih pengennya rumah yang lega, terus dilihat juga enak, ya nyaman lah buat ditinggali gitu. Terus dilihat juga ya estetik lah, menyenangkan. Paling tipe rumah open space ya, yang tanpa sekat, jadinya lega, luas gitu. Ini sih pertimbangan lahan yang tidak terlalu luas ya di perumahan. Terus juga kalau open space itu kan kita antisipasi kalau berkeluarga itu pasti bakal punya keturunan ya, jadinya lebih leluasa untuk lari-larian kesana kemari gitu kalau saya punya anak kecil. Kamar ada 3, 1 ruang tamu gabung sama ruang keluarga ya. Itu sebenarnya di desain dulu ada kayak partisi, cuman kita mempertimbangkan itu karena mungkin terlihat agak sempit, jadinya sementara masih jadi 1. Kamar tuh kita kan ada 3 ya mas, itu yang masih baru kepake itu 1 karena masih keluarga kecil kan. Nah, sementara kamar yang 2 lainnya sementara dipakai buat gudang untuk penyimpanan barang-barang, satunya lagi kita jadiin musola. Kalau saya pribadi sih awalnya nggak pernah memikirkan mitos itu ya mas, jadi kayak ya itu kan kepercayaan ya. Ya udahlah, maksudnya walaupun rumah tusuk sate, saya sendiri nggak terlalu memikirkan sih mitos-mitos, ya kata orang lah rumah tusuk sate gini-gini, nggak terlalu memikirkan. Cuman waktu itu yang agak dirubah itu letak pintunya di samping, karena di tusuk sate pasti kan apalagi deket jalan besar ya, pasti banyak kendaraan, debu-debu, jadinya pintunya dirubah ke samping bukan di depan gitu. Teras? Ya bagian teras lumayan suka sih mas, soalnya enak buat duduk-duduk, adem juga. Nggak ada request detail sih sepenuhnya ke kakak, cuman tante yang agak lebih privacy, jadinya poster ya yang orang itu minta di agak rapet, jadi kalau dari luar tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau pas weekdays ya paling di rumah pulang kerja ya itu paling kegiatan ya istirahat santai, kadang nonton film juga. Kalau pas weekend itu kita ya pulang bersih-bersih rumah ya biasanya ya karena rumahnya luas ya. Terus setelah kalau udah bersih semua baru kita santai istirahat, menikmati weekend lah. Untuk furnitur yang penting ini sih warnanya nggak ini ya, nggak mencolok ya, warnanya kalem lah ya, dilihatnya adem enak gitu. Lebih dominan ke warna kayu sih, warm tone gitu, coklat muda, coklat tua gitu. Hati rumah a house is a home, bukan cuma tempat berteduh, tapi itu tempat kita bertumbuh, tempat kita bertukar pikiran dan lain-lain, semuanya ada di rumah. Iya
menurut saya sendiri rumah itu apa ya, ya mungkin salah satu tempat yang nantinya akan menjadi tempat yang bersejarah, terutama untuk keluarga kita gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin rumah yang kita tinggali ya sesuai keinginan kita gitu, nyaman. Jadi pemilik ini lebih menitik beratkan pada posisi tapak bangunan ini yang memang ya kalau orang Jawa bilang atau mungkin kita banyak menyebutnya rumah tusuk sate. Hanya itu aja briefnya sebenarnya. Intinya rumah ini tapaknya atau site-nya berada di daerah tusuk sate, di areal tusuk sate. Lalu kemudian pemilik ingin mengeksplor bangunan ini, intinya menjadi sebuah bangunan hunian yang kompak. Satu lagi brief yang diberikan, bagaimana ruang tengah atau flow dari bangunan ini tuh inginnya lebih plong gitu, jadi nggak ingin banyak skat. Nah, yang tadi sudah diceritakan, masalah yang utama itu adalah di bangunan ini letaknya di tusuk sate, jadi ada di pertemuan jalan, yang dimana itu mungkin kalau kita sebagai arsitek menjadi tertantang ya, gimana mengolah bangunan tusuk sate yang selama ini stigmanya mungkin terlalu horor gitu mungkin ya. Kalau secara ilmiahnya kenapa ini menjadi momok bagi orang kan? Karena ini bisa menimbulkan sesuatu yang nggak sehat. Karena kalau di persimpangan itu biasanya arah angin itu akan menerus langsung menjorok ke arah rumah, sehingga kalau di depan mungkin ada bukaan dan segala macam, itu kayak debu, angin segala macam itu akan langsung menghantam rumah. Akhirnya muncul penyelesaian kasus, jadi kita lebih memberi seperti batasan ya, lebih memberi bukaan pada area sebelum pintu utama, sebelum bangunan ini yang kita akhirnya desain dengan area teras dan juga area carport di situ. Lalu pintunya kita setting menghadapnya nggak langsung face to face dengan arah sudut jalan, sehingga pintu yang menghadap itu kalau misalnya nanti ada udara kotor atau apa segala macam, dia nggak akan langsung menghadap pintu. Rumah tusuk sate itu bukan semata-mata kita blok, kita tutup depannya, tapi justru malah kita olah depannya supaya si tusuk sate itu menjadi suatu yang menarik. Selama progres berlangsung kita benar-benar menganalisis mulai dari sun earth-nya, arah matahari, arah angin, sehingga nanti ketika diimplementasikan itu tidak meleset atau tepat sasaran. Jadi emang ini karena di tusuk sate kita menganalisis bahwa angin itu akan banyak masuk ke dalam rumah dari depan. Tetapi itu juga memberikan dampak yang negatif karena sebenarnya bukan hanya angin segar yang dibawa, tapi angin panasnya juga. Oleh karena itu kita memberikan sedikit bukaan melalui roster beton yang memiliki lubang persegi yang tidak begitu besar, akhirnya angin panas bisa terfiltrasi dengan baik. Yang kedua, penggunaan vegetasi itu kita lakukan di depan rumah, di depan sebelum roster, jadi angin panas bisa didinginkan dulu dengan vegetasi tersebut dan baru masuk ke dalam rumah. Untuk di dalam rumah itu sendiri seperti yang tadi dikatakan, kita menggunakan rencana plafon yang agak tinggi ya, Val. Rencana plafon yang agak tinggi supaya sirkulasi di dalam rumah itu baik, dan di belakang rumah itu kita mengadakan void. Kalau untuk ton atau langgamnya, mungkin langgam kita ya sekarang yang mungkin banyak digunakan ya model mungkin lebih ke Skandinavia dan segala macam. Cuman kita nggak terlalu terpatok pada langgam itu. Kita lebih menyetingnya ya mungkin lebih minimalis. Kita pengen aja karena ini ditutup sate, jadi selain memang oke lah katakanlah bangunan yang di area tusuk sate itu bisa menjadi momok yang ini, tapi justru malah kita pengen karena ini tusuk sate, jadi arah flow orang ya jalan atau segala macam itu pasti dari jalan sini. Jadi malah kita pengen menyeting bangunan ini juga malah yang sekalian luah gitu. Jadi tonnya kita memilih warna atau perpaduan ton yang memang itu atraktif tapi nggak terkesan lebay kayak gitu. Jadi kita lebih banyak bermain di warna monokrom, tapi kita kasih kontras seperti di roster ini. Kita cat warna merah juga di atas, di bagian pelananya itu kita beri conwood yang warnanya malah kontras dari warna monokrom itu sendiri. Untuk pemanfaatannya sendiri, karena ya seperti kita tahu di perumahan kanan kirinya kan rumah. Jadi karena pemanfaatan lain ini paling krusial itu yang paling berpengaruh itu ya jelas penghawaan sama pencahayaan. Karena kanan kiri itu memang
ada bangunan, nggak mungkin kita masang jendela. Kalau masang jendela juga tetap kan gelap. Akhirnya pencahayaan itu kita setting di area depan dan belakang. Nah, jadinya di belakang ini rumah ini kita setting selain area cuci jemur, itu juga atasnya kita kasih area untuk penghawaan itu tadi, dan juga di samping ada taman yang fungsinya selain yaitu tadi penghijauan juga sebagai sarana pencahayaan dan penghawaan, sehingga pemanfaatan ruang di lahan yang sempit itu tetap istilahnya poin-poin yang perlu diakomodir seperti pencahayaan, penghawaan itu tetap terakomodasi dengan baik. Dengan adanya rumah ini sangat diharapkan menjadi referensi ya Pak. Jadi ada bentuk rumah yang kita tawarkan seperti ini dalam perumahan. Itu salah satu tujuan kita juga.